Aduh. Terkait dana 4 miliar itu gimana dokter? Sedikit dong. Jadi pertamanya kan sekarang diplesetinnya penyuapan ya. Sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya. Hah? Tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau tidak ada penyebab, ya berarti dia mengakui dia menyuap. Hah, gimana nih? Ya guys. Terkait dana 4 miliar itu gimana dokter? Sedikit dong. Jadi pertamanya kan sekarang diplesetinnya penyuapan ya. Sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya. Seperti itu. Oh my god. Dia udah ngaku ini. Ini pengakuan, ini bukan. Ini kayak pengakuan deh. Kalian dengernya pengakuan bukan sih nih? Ulang lagi. Dana 4 miliar itu gimana dokter? Sedikit dong. Jadi pertamanya kan sekarang diplesetinnya penyuapan ya. Sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya. Seperti itu. Dan Pokoknya gini aja, yang penting pihak kepolisian sudah melakukan tugasnya dengan baik dan mungkin Terkait dana 4 miliar itu gimana dokter? Sedikit dong. Jadi pertamanya kan sekarang diplesetinnya penyuapan ya. Sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya. Seperti itu. Dan pokoknya gini aja, yang penting pihak kepolisian sudah melakukan. Lakinya langsung motong. Ini pengakuan. Waduh. Guys, catet guys. Ini mah keceplosan guys. Waduh guys, ini mah keceplosan ya. Ini mah keceplosan. Aduh. Kenapa? Oh iya, benar guys. Benar. Tunggu. Ini aku cari. Ini mah beneran keceplosan ini dia. Oh, kamu ketahuan. Ini di dalam KUHAP ada itu. Ya ada itu di undang-undang, di KUHAP itu ada masa penahanan. Itu ada batasan, nanti itu nggak bisa terus menerus. Saya udah lupa, tapi itu 20, 30 bisa. Tapi kan walaupun masa tahanan 30 hari itu selesai, apakah bisa langsung bebas atau? Oh enggak, kalau belum selesai biasanya itu di undang-undang ada panjang itu. Habis begitu sudah berkas lengkap dilimpahkan ke jaksa. Jaksa mulai lagi masa penahanan baru. Yang dari polisi nggak dihitung lagi untuk masa penahanan. Berarti ini pihak dari jaksa GPU. Penyidik harus segera melimpahkan ke jaksa. Jadi kalau di polisi kan maksimum sekian hari. Kalau sudah dilimpahkan itu maka berlaku maksimum sekian hari lagi di kejaksaan. Jadi biasanya polisi sudah tahu sebelum masa berakhir kan harus lepaskan. Udah dilimpahkan berkasnya. Melihat kasus ini kita di sendiri kacamata hukum Bang Hotman seperti apa? Jadi gue nggak ngerti. Bang, itu kan Bang berkas kan dikembalikan oleh jaksa, minta petunjuk. Itu biasa namanya. Petunjuk apa Bang? Petunjuk apa biasanya Bang? Itu biasa. Itu bukan berarti kasusnya tidak. Itu hanya ada yang melengkapi berkas, ada yang saksinya kurang. Itu hanya kelengkapan berkas. Ya kalau jaksa mau hentikan harus SP3. Mungkin tapi Bang misalnya beberapa kali dibatal apa kembali P19 beberapa kali. Banyak begitu kasus. Itu mungkin nggak akan di SP3 atau seperti apa? Ya SP3 itu kalau beberapa sudah kali. harus inisiatif dari kejaksaan. Kalau ternyata buktinya tidak cukup, ya di SP3. Seperti teman SP3. Yang lawan itu. Yang apa? Siapa itu yang sudah pencemaran nama baik, siapa itu? Penambahan 30 hari, ya kan? Bukti belum kuat ataupun masih ditolak terus. Jadi 40 hari ke belakang itu ngapain aja ini, ya kan? Nanti kalau misalnya setelah 30 hari buktinya belum cukup kuat juga, belum ada juga gitu buktinya, terus ini mau dikemanakan kasusnya? Dihentikan dong harusnya gitu. Tapi ya kita ikutin aja prosedur hukum ini, kan nanti semakin terlihat hukum ini kayak gimana di Indonesia. Jangan sampai loh hukum kita di Indonesia ini
jadi sangat tidak baik di mata negara lain akibat kasus ulah mafia-mafia skincare ini. Belakangan muncul isu bahwa kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani sedang diupayakan alat buktinya oleh kepolisian ke arah TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Dan sejak awal guys, saya katakan bahwa pasal-pasal yang dikenakan terhadap Nikita ini bukan pasal recehan. Ini pasal-pasal yang besar yang penerapannya sangat teknis dan membutuhkan ketelitian tinggi untuk menganalisanya. Kasus ini kan dikenakan 3 dasar hukum ya. Yang pertama adalah pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Kemudian pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Dan pasal 3, pasal 4 serta pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Mari kita fokus dulu ke TPPU aja guys. Jadi memang ya di pasal 2 Undang-Undang TPPU tidak disebutkan eksplisit bahwa pemerasan termasuk ke dalam predicate crime. Tapi di huruf Z disebutkan bahwa tindak pidana lain yang diancam dengan pidana 4 tahun penjara atau lebih. Artinya menurut hemat saya guys, kalau pasal utamanya di kasus Nikita Mirzani adalah pasal 368 KUHP yang ancamannya 9 tahun penjara, maka ada potensi besar bahwa pemerasan bisa jadi tindak pidana asal dalam konteks TPPU. Nah, di pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang TPPU itu ada benang merahnya guys. Esensinya ada 2. Yang pertama adalah pelaku mengetahui atau patut diduga uang itu hasil tindak kejahatan. Kemudian ada niat menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang tersebut. Menurut keterangan Polda dan informasi yang beredar guys, salah satu alat bukti adalah transfer dana ke perusahaan developer rumah. Dan rumah itu atas nama Nikita Mirzani sendiri. Pertanyaan krusialnya, kalau kita membeli rumah atas nama sendiri, apakah itu termasuk menyamarkan? Secara ilmiah, tindakan menyamarkan dalam TPPU umumnya melibatkan rekayasa. Yang pertama menggunakan nama orang lain, kemudian melalui pihak ketiga, atau transaksi berlapis-lapis atau layering. Jadi kalau rumah dibayar langsung atas nama pelaku, apalagi lewat developer resmi, unsur menyamarkan ini bisa diragukan ya menurut saya. Dan yang paling penting guys, untuk menjerat TPPU harus dibuktikan dulu bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana, yakni bahwa pemerasan itu benar-benar terjadi. Tanpa pembuktian di pasal 368 KUHP, unsur utama dalam TPPU menurut saya akan goyah. Jadi hati-hatilah menilai guys, TPPU itu berat guys, dan bukan soal asal terima uang terus beli properti, harus dibuktikan ada niat menyamarkan. Kalau kamu jadi penyidik atau hakim, menurut kalian cukup nggak sih bukti-buktinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Enak di penjara bisa main HP. Di dalam penjara itu nggak bisa main HP ya, Sionaga. Lu sih kebanyakan nongkrong di bawah pohon beringin, jadi ketinggalan berita up to date lu. Udah dikasih tahu HP-nya itu dipegang sama adminnya. Ngerti gak lo? Kembali ke kasusnya Nikita Mirzani. Di sini Nikita Mirzani ditambah lagi penahanan selama 30 hari ke depan. Pertama kali Nikita Mirzani ditahan selama 2 minggu tidak ditemukan buktinya. Ditambah lagi penahanan selama 2 minggu ke depannya. Dan tidak juga ditemukan buktinya. Sekarang ditambah lagi penahanan selama 30 hari ke depan. Aduh. Kasus ini sangat tidak adil untuk pihak Nikita Mirzani. Sedangkan si para mafianya aja masih seliwaran sana sini. Masih pada sibuk live jualan. Dan sampai saat ini pun mafia itu belum jadi tahanan. Bahkan jadi tersangka aja belum. Padahal dari kasusnya aja sudah jelas, terpampang jelas bahwa mereka menipu rakyat Indonesia. Bahwa produk mereka mengandung bahan berbahaya termasuk overclaim. Tapi mengapa mereka masih bebas seliwaran sana sini? Apakah adil ini bagi hukum rakyat Indonesia? Ataukah hukum Indonesia ini bisa dibeli dengan uang? Sehingga mereka bisa membeli hukum dan bebas seliwaran sana sini. Sedangkan si pembela rakyat masih ditahan. Sampai sekarang belum dikeluarkan, bahkan ditambah lagi penahanan selama 30 hari. Padahal di sini sudah jelas banget bahwa tim Nikita Mirzani telah dijebak oleh si abu-abu itu. Di sini saya minta keadilan pada Bapak Hukum. Saya mohon kepada Bapak bahwa periksa juga SS dan dokter yang telah memberikan produk overclaim dan berbahaya. Dan jangan lupa juga kasus owner SS yang pernah menaikkan waria umroh disebut dengan penistaan agama, yang menipu semua orang yang ada di Arab Saudi itu dengan pakainya wanita padahal dia pria. Itu juga harus diusut. Sekian, terima kasih dari saya.
Kembali lagi dan digiling penyuara Nikita Mirzani. Kenapa sih pada heboh nge-DM aku, mengkomen-komen video aku? Nikmir ditambah penahanannya 30 hari lagi, ditambah. Netizen, buzzer, kenapa rupanya ditambah, ha? Masa penahanan Nikita Mirzani itu ditambah bukan hal yang paling buruk ya? Bukan hal yang paling buruk. Itu ditambah karena ada sebabnya. Belum ada bukti yang ketat nyata, ya kan? Kalian nilai sendirilah ya. Terus jadi tersangkanya pun cepat sekali. Bukan hal buruk itu ya, ditunggu aja dulu. Buat geng-geng sirkus aman-aman aja dulu ya sayangnya ya. Berliburan dulu, oke? Sukan, gue gak suka dicontoh-contohkan, oke? Jangan lu contohin gue dengan yang lain. Gue tidak pernah bawa-bawa itu. Di dalam live gue gak pernah bawa-bawa gitu. Gue sendiri-sendiri. Jangan bawa-bawa yang lu bilang-bilang itu, gak pernah gue bawa-bawa. Ya, makanya silakan lu nikmati kecantikan gue. Bagaimana caranya lu berpikir? Ya, berpikir tetap cantik seperti gue. Oke? Gue bisukan, terlalu banyak omongan lu bawa ini, gue gak pernah bawa itu. Gue gak pernah bawa backing, gak pernah bawa apa-apa pun. Gue berdiri sendiri, ya, gak usah lu bawa-bawa. Gue tidak pernah bawa, oh ini gue ini, gak pernah. Gue ya gue, gak usah lu bawa-bawa. Lu mancing-mancing gue kan, habis itu lu rekor kan, habis itu lu bilang, ini pamer-pamer. Gak bisa sayang, terlalu kecil lu sama gue. Ya, terlalu kecil lu sama gue. Mami merah meriah, salpok foto mami tembok belakang cantik banget mami. Oh, iya sayang. Kenny, iya. Pelangak-pelangok foto-fotoku. Kok semua artis nggak laku? Masanya semua artis nggak tak laku? Artis nggak tau malu biarin aja, terserah gue. Mau nggak tau malu, mau malu-malu, mau malu-malu kucing. Yang penting elu menikmati kecantikan gue di sini. Akun private ciut ya iyalah, emang sengaja gue bilang gue deh akunnya private aja, nggak perlu lu kenalan sama yang lain-lain. Mau artis malu-maluin, mau artis malu-malu kucing, biarin aja. Kenapa? Ada apa? Gue nggak bisa lepas nih ketawanya sampai aduh lama banget 10 hari ketawa gue nggak bisa lepas. Ngomongan gue juga nggak lepas ini. Aduh kok aku pengen lihat King Ipul ya, jeng. Di mana dia? Cuekin aja Bunda. Iya, kenapa masuk ke labnya Bunda ya? Heran deh. Iya. Kenapa tuh dia udah ditaruh di sini? Aku mau cari tenang di sini, nyantai, tenang. Malum ternak kurban pada lapar. Hasan kok udah sekali ngomong ngeri deh. Aku jago kandang. Justru aku di luar itu malah lebih parah, say. Allahu Akbar, Masya Allah. Ayu, aku belum pernah kesentuh pisau OP sayang. Tapi nanti mungkin ke depannya umur panjang, insya Allah sehat. Pasti kita nanti ke depannya butuh pisau OP. Kalau saat ini aku belum pernah OP sayang. Yang masuk di akun gue yang manusia bukan Bliss. Hasan, lo satwa yang tak lagi dikurbanin. Aduh ya Allah. Aji pernah syuting bareng di Star Fashion kah? Hai Aji. Oh iya di Star Fashion ya. Saya selalu kata iya sayang. Aji sekarang apa? Pernah syuting bareng di Star Fashion. Yang sinetron mana tuh Ji? Sehat-sehat ya Aji. Sukses ya Dek. Aji the best. Sukses kamu sayang. Kok aku ituin ya? Katanya gue emang gue private, masalah lo apa?
gerah, pelangak-pelongok, kirain sekeren apa, ternyata udah gue bisuin dia deh. Oh belum, kalau itu belum. Buzzer blok aja bun. Enak juga buat jadi ini say. Kalau dia udah terlalu cerewet kayak tadi, gue blok. Kalau udah ngejebak ngebawa instansi, gue blok. Karena gue nggak pernah ngebawa instansi di sini. Gue berdiri sendiri, nggak pernah gue bawa, nggak pernah gue bawa instansi, nggak pernah gue pamer instansi. Gue berdiri sendiri. Jadi kalau ada yang gitu, udah gue bisukan biar dia ngeliat kita, tapi dia nggak bisa komen. Kalau masih fine aja, nggak bawa apa, aku masih ini sayang, nggak usah dibaca sayang. Nyuruh ngecek akun, pas dicek ternyata semuka gigi. Lu ada aja lu deh. Biarin dulu mam, iya biarin dulu say, kasihan pada nyari duit beras, betul, biarin aja dulu say, nggak ngaruh juga ya kan. Rata-rata buzzernya iki cari makan lumayan dapat 2.000, iya betul. Kakak cantik awet muda, hai Tere, selamat malam sayang. Bunda nggak usah baca biar aku sama Hasan yang baca. Aduh, Bun, penyanyi pica-pica suka bawa instansi, biar aja dia, karena ya ilah. Kalau orang yang bawa instansi apa dia? Emang dia siapa? Dikewong siapa dia? Hah? Dikewong siapa? Hah? Dikewong siapa dia? Hah? Bukannya dia nggak laku-laku? Aduh, gue belum bisa ketawa guys, belum bisa ketawa. Kakak saat ini lagi aktif di mana? Aktif di sini. Nih gue aktif labnya. Bun, auramu positif banget sekarang. Iya, makasih sayang. Mam Riza, tuh muncul itu anti pelakor, habis sekarang dihajar sama dia ntar. Mam Riza, anti pelakor. Mami Tessa cantik banget, makasih sayang. Mami jambakin si nenek Uyut pica-pica, males mengotorin tangan. Nggak mau sayang, dia nggak laku, nggak kewong, kagak ada yang iniin yang ngewongin, males. Kalau dia kewong terus punya jabatan baru deh. Lah itu sama Mam Sirlik apa sih? Perebut laki orang? Nggak mau ngotorin tangan gue, enggak. Kali ini bukan buzzer bayaran bun, tapi emang akun si Ertong itu bun, yakin gue. Yes, betul. Dia nggak bisa nyerang gue pakai serang itu. Gitu, betul gede. Karena buzzer bayaran tidak seaktif begitu nyerangnya kan. Jadi biarin aja, biar dia capek nulis, kita nggak usah baca. Kan dia gajian 2.000 perak. Cantik Mami Mariska, makasih sayang. Kak Tessa masih kenal aku nggak? I'm Virgo, I'm Gemini. Sapose I'm Virgo, I'm Gemini. Pakai nama bintang. Roni Blue, buzzer lu ya? Betul. Nggak level ya Mi? Iya, nggak level, males. Nggak usah dibahas guys. Dia seneng kemarin, pertama live-nya marah-marah, nyindir gue, dengerin live gue. Abis itu kemarin dia live lagi happy. Wah terima kasih, kalau saya sudah dipiralin, sekarang saya dapat endorse. Jadi nggak usah ngomongin lagi say. Si nenek Uyut pica-pica, nggak usah. Girang dia aja dikasih kresek aja, uang dikresek aja, girang, joget-joget di atas kresekan itu. Kalau nggak ngaku sini berhadapan sama gue. Akunnya kan banyak, iya kan penjual buzzer, penjual komen buzzer sama penjual komen buzzer, penjual apa sih like, penjual follower, tuh itunya, yang ulernya, yang itu tuh, yang gembalanya itu, ya kan? Nah, karena lu udah terbanyak omongan lu, Roni.
Jadi gue bisukan lu, udah terlalu banyak bacot lu, udah gue lihat tadi. Kalau lu udah gajian 2.000 kan, jadi wajar kalau gue bisukin, jangan marah. Kasihan gak diwaro, udah gak diwaro lagi saya, udah bisu dia. Dia cuma bisa lihat, cuma Guys, jangan lupa besok tanggal 6 ada pemanggilan yang kedua. Tadi disampaikan oleh Doktif, gue sampaikan kembali di sini. Mami, kasusnya Kak Niki gimana? Masih belum P21 sayang. Masih belum P21. Doain ya segera karena gini loh, say. Orang yang ditahan itu semua dia menunggu persidangan. Biar cepat bagaimana apakah dia bersalah atau tidak. Itu semua orang yang di dalam itu yang belum sidang semua menunggu persidangan loh. Kasihan loh sebenarnya. Karena sidang itu yang diharap, karena menentukan nasib, mau dia bersalah, mau dia nggak bersalah, apalagi kalau nggak bersalah. Kita tahu Niki benar, itu menunggu banget karena jelas statusnya, biar jelas statusnya gitu loh. Kasihan loh kalau digantung-gantung gini, digantung-gantung gini. Demi 2.000 antri panjang, iya mbak, biarin aja. Kenapa kasusnya lama, Mi? Iya, karena katanya belum komplitnya berkas-berkas. Tuh. Ya, kita hormatin. Cuma mangap-mangap ya Bun, ya cuman mah. Tapi nggak bisa lagi dia. Bingung dia. Kenapa? Dikiranya handphonenya rusak. Kenapa gua nggak bisa lagi ya? Nggak taunya. Penjual tapi dia sendiri nggak laku ya, Mi. Anyep. Terus dibilang Anyep marah. Ih, marah. Gue buzzer. Hello, follower 13.000, emang lu pelangak-pelongo gigi semuka. Aduh, gue nggak, lu Gude jangan bikin gue ketawa, Gude. Gue nggak bisa ketawa tahu. Bener banget Bunda Cantik, iya sayang. Akun gue private, emang nggak gue izinin modelan buzzer kayak lu ngintip akun gue. Ini siapa ini? Ini teman kita apa lawan kita nih sekarang? Aku jadi gini aja. Tanggalnya pemanggilan siapa Bun? Tiang Sutet sayang besok. Tadi aku lihat Doktip ngomong besok tanggal 6 pemanggilan Tiang Sutet yang kedua. Males hormat Bun, iya betul. Iya kalau kayak gini kan enak ya, asik ya, kita nggak usah bawa instansi lah. Kita berdiri sendiri aja kan asik ya, enak ya. Kita berdiri sendiri, nggak bawa instansi kan asik gitu. Nggak masuk ngejebak. Ini lu apa? Kan asik gini kita ya ngobrol gitu, enak gitu. Kenapa harus bawa-bawa? I'm Virgo, I love you sayang. Waktu masih nyanyi di RCB tuh Kak Tessa ramah, cantik, and baik hati. Makasih sayang Virgo, I love you. Virgo kenal sama Ina nggak? Ina sekarang di Padang. Yang aku rendangnya Ame itu tuh usahanya Ina, Virgo. Tenang Bun, aku di pihakmu Bun. Oh Erli, oke, baiklah Erli. Hasan katanya Gude, moga nggak kena prank kan ya, amin. Enggak lah sayang. Mam gabung master dong, seru. Iya, Mam Sterling itu sama aku tuh udah cat-catan. Kita udah panjang catatan kita ngetawain lucu gitu. Mam Sterling kan semua cerita sama aku kan. Jadi susah ya kalau nenek pica-pica itu memang susah gitu katanya Mam Sterling. Waktu itu masih menjadi lakinya si Mam Sterling gitu loh. WA sama aku terus. Allahu Akbar. Bun, yang lalu di live si nenek pikun, nenek uyut pica-pica nyindir Bunda Tessa. Iya, aku tahu, betul. Betul, Pre. Yang mana? Nyindir yang mana, Pre? Nyindir yang itu ya, yang katanya ketawanya aja susah, dia stroke gitu ya, yang bilangin gue stroke ya. Yang gue bilang, lu nggak ngerti kalau orang habis treatment, nggak bisa ketawa lebar, ngomongnya diatur. Ngomong kita udah kayak robot nih, diatur. Dibilangnya gue stroke. Yang itu ya, bener ya? Yang itu gak sih?
Terus besoknya lagi dia live kesenangan, kegirangan. Haha, untung gue viral, diviralin ya gue ya. Lumayan aku dapat endorse gitu. Endorse apa tuh? Endorse motor-motor itu loh, yang hijau-hijau itu. Dapat itu dia gara-gara aku viralin. Ih, nggak mau lagi gue. Kagak usah viral-viralin lagi. Aku kemarin kan negur, ternyata kan viral banget sampai 6 juta lebih. Dapat endorse kegirangan, bilang-bilang makasih. Harusnya bagi good day itu. Kan kalian yang viralin. Emang ono bun kalah debat, nyerang fisik kalah lagi kalah. Iya. Yang dikalahin selain wifi, nyerang fisik gue. Katanya clear aja cara ketawanya. Jangan-jangan dia stroke. Itu kan yang dia bilang kan. Padahal udah gue bilangin, gue habis perawatan, gue nggak bisa ketawa lepas. Giling tuh orang. Enya itu bukan buzzer, tapi akun artis itu sendiri. Yes. Betul. Ayu Fauzia, aku nggak ngerti bunda ngomongin siapa. Ayu, tidur aja yuk bobo. Kak Tessa pinjam 100, adakah 100? Bun, ini obrolannya